Dewa Obat Terkuat. Bab 7. Pemegang saham lainnya mengangguk satu demi satu. Meskipun mereka tidak secara terbuka menentang Ye Qiansui, ekspresi wajah mereka tidak menunjukkan persetujuan. Gao Fei mengangkat wajahnya dan duduk di sana sambil tersenyum pada Ye Qiansui, merasa sedikit berpuas diri. Dia tidak peduli apa yang Ye Qiansui katakan atau apa yang ingin dia lakukan, selama dia menentangnya dan menjadikannya sasaran kritik publik, tujuannya akan tercapai. Bahkan jika apa yang dilakukan Ye Qiansui benar-benar untuk perkembangan keluarga Ye, apa hubungannya dengan Beben Fei? Sebelum Ye jatuh ke tangannya, nama belakangnya tetap Ye. Baiklah. Ye Qiansui berbicara, dan ruang konferensi langsung terdiam. Proyek ini sangat penting. Dia melirik ke arah Beben Fei dan berkata, Tuan Gao ada benarnya dalam perkataannya, tapi Ye tidak pernah berjiwa keras kepala. Saya pasti akan menyelesaikan proyek ini, itu saja. Karena itu, bubarkan rapat. Ye Qiansui pergi, tapi Gao Fei masih duduk di sana. Dia tahu bahwa Ye Qiansui akan mengambil keputusan secara langsung, apapun pendapatnya. Kemarahan macam apa yang dia miliki. Beben Fei melihatnya tumbuh dewasa, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Dia hanya ingin Ye Qiansui membuat keputusan yang kuat secara langsung. Tuan Gao, Anda adalah seorang eksekutif perusahaan dan orang tua Tuan Ye, jadi Anda harus membujuknya. Ya, proyek sebesar itu, dengan investasi hampir 1 miliar, bukanlah lelucon. Kalau uang kita hilang, bagaimana kita bisa menjamin hak dan kepentingan pemegang saham kita? Katanya jaminan, tapi jaminan apa yang ada? Beberapa pemegang saham menggelengkan kepala, tampak tidak berdaya. Mereka semua hanya mengandalkan sahamnya untuk mendapatkan dividen dari perusahaan Ye. Saya tidak pernah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan saya juga tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Duduk di sini hanyalah formalitas. Tapi jika menyangkut kepentingan mereka sendiri, tidak ada yang mau menontonnya, terutama proyek yang akan dilaksanakan Ye Qiansui sekarang, yang sangat beresiko. Beben Fei menatap mereka, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan menghela nafas. Seperti yang Anda lihat, dia meminta semua orang untuk mengemukakan pendapatnya. Saya melakukannya, tapi dia langsung menolaknya. Implikasinya adalah keluarga Ye ini adalah perusahaan satu orang, dan Ye Qiansui memutuskan semuanya sendiri. Hei, tidak seperti ini saat Tuan Ye masih di sini. Beben Fei menghela nafas dan melambaikan tangannya, semuanya, doakan semoga kalian beruntung. Saya berdoa agar Tuan Ye dapat menyelesaikan proyek ini. Saya tidak punya pilihan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dengan tangan di atas meja, terlihat kelelahan baik secara fisik maupun mental. Ketika pemegang saham lain melihatnya, mereka semakin merasa bahwa tidak mudah untuk terbang tinggi, dan mereka bahkan semakin tidak puas dengan Ye Qiansui yang begitu kuat. Ketika Beben Fei kembali ke kantor, matanya langsung berubah. Dari lembut menjadi tajam dalam sekejap, seperti binatang yang haus darah, kejam dan acuh tak acuh. Ayah, bagaimana kabarmu? Gao Cheng, yang sedang duduk di sofa, sedang bermain dengan ponselnya. Ketika Gao Fei masuk, dia tampak sombong. Para pemegang saham itu semakin membenci Ye Qiansui sekarang. Beben Fei hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa. Ketika orang-orang tua itu kehilangan kesabaran, Ye Qiansui masih ingin mengendalikan keluarga Ye. Ayah, kita harus cepat. Saat sayap Ye Qiansui mengeras, itu akan sulit. Gao Cheng mengingatkan. Jangan khawatir, Nyonya Ye, cepat atau lambat ini akan menjadi milik kita. Gao Fei mendengus. Jika Lin Yi tidak menyalahkan dirinya sendiri untuk Ye Qiansui, keluarga Ye pasti sudah lama jatuh ke tangannya. Bagaimana mungkin Ye Qiansui masih memiliki kesempatan untuk mengendalikan keluarga Ye, yang membuatnya sangat merepotkan sekarang. Selama Ye Qiansui gagal dalam proyek ini, orang-orang tua itu tidak akan membiarkannya pergi. Mendengar ini, Gao Cheng sangat bersemangat. Dia telah menunggu hari ini, tapi dia telah menunggu terlalu lama. Ketika Ye Qiansui kehilangan Ye, apakah dia akan tetap menyendiri? Ketika saatnya tiba, dia harus menunggangi Ye Qiansui di bawahnya dan melihat bagaimana dia memohon belas kasihan. Ayah, jika waktunya tiba, Ye Qiansui, kamu harus menyerahkannya padaku. Semakin Gao Cheng memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia merasa tubuhnya seperti memanas. Dia tidak sabar untuk berpikir untuk bisa menaklukkan Ye Qiansui, Dewi Gunung Es yang menyendiri, di bawah tubuhnya. Lihatlah potensimu. Beben Fei mendengus, apa maksudnya seorang wanita? Yang penting bagi seorang pria adalah karir dan uangnya. Dia ingin menegur,
Tapi Gao Cheng melambaikan tangannya berulang kali, tidak ingin mendengarkan omelannya. Ayah, ada yang harus kulakukan lagi, aku pergi dulu. Gao Cheng buru-buru menjawab telepon agar tidak dihentikan dan dikuliahi. Itu akan datang, jangan terus-terusan mendesak. Pada waktu itu, garasi bawah tanah gedung Yip Group. Lin Yi memarkir mobilnya. Saya akan menunggu wakil dekan di bawah. Dia tidak berniat naik ke atas. Su Fan tahu bahwa Lin Yi mengenal Ye Qiansui, jadi dia pikir dia takut dipermalukan ketika mereka bertemu, jadi dia tidak berkata apa-apa, mengangguk, dan memasuki lift dengan tasnya. Lin Yi duduk di dalam mobil dan menurunkan kaca jendela. Dia akrab dengan setiap bagian bangunan ini. Tuan Ye bahkan pernah ingin mempercayakan Ye kepadanya. Jika bukan karena itu, dia akan berada di kantor lantai paling atas sekarang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari jauh, wanita seperti Ye Qiansui hanya berpura-pura menyendiri. Saat aku membawanya ke tempat tidur, kamu akan tahu betapa liarnya dia. Saat Gao Cheng sedang berbicara di telepon, matanya hampir menyipit menjadi garis tipis, dia sangat bersemangat. Dia merasa seperti terbakar, jadi dia meminta teman-temannya segera mengatur pertunjukan untuk menghentikan api, kalau tidak dia tidak akan bisa tidur malam ini. Jangan khawatir, kalau aku bosan bermain, aku akan membiarkanmu bermain, Tapi tiba-tiba, dia terbang keluar dan ponselnya jatuh ke tanah, pecah menjadi dua bagian. Sidik jari merah cerah segera terukir di wajahnya. Gao Cheng berteriak, menutupi wajahnya dan berteriak, siapa? Siapa yang memukulku? Dia mendongak dan melihat wajah yang dikenalnya. Namun dibandingkan dengan sifat kekanak-kanakan dan rasa takut di masa lalu, nampaknya sangat berbeda, terutama matanya yang tenang dan acuh tak acuh membuat hatinya tiba-tiba tenggelam. Lin Yi. Kenapa dia ada di sini? Ketika Gao Cheng melihat bahwa Lin Yi yang memukulinya, dia langsung marah besar. Dia hanyalah anak angkat dari keluarga Ye, beraninya memukulnya. Dia berjuang untuk bangun. Bentak. Tamparan ini lebih sulit lagi. Dia mencambuk Gao Cheng hingga dia berguling-guling di tanah. Sisi kiri wajahnya bengkak, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Jangan memikirkan hal buruk tentang Qiansui. Lin Yi berkata dengan ringan. Kamu pikir kamu ini siapa? Gao Cheng mengumpat dengan marah, aku akan membunuhmu. Klik. Gao Cheng bangkit dan meninju, tapi wajahnya langsung menjadi pucat. Saat mendengar bunyi klik, pergelangan tangannya dicubit oleh Lin Yi dan langsung patah. Dia menjerit memilukan dan berusaha melawan, namun rasa sakitnya menjadi semakin menyakitkan. Lin Yi meraih tangannya, seolah-olah dijepit oleh tang baja, tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Saya hanya akan mengucapkan peringatan ini satu kali saja. Lin Yi berkata, lain kali, kamu akan mati. Mata itu langsung menampakkan dua aura pembunuh yang dingin. Gao Cheng merasakan hawa dingin di punggungnya, dari atas kepala hingga telapak kakinya, seolah-olah ada rasa dingin. Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dan dia begitu ketakutan hingga napasnya menjadi cepat. Pada saat itu, dia yakin Lin Yi berani membunuhnya secara langsung. Bab 8. Saat Gao Cheng bereaksi, Lin Yi telah menghilang. Jika bukan karena rasa sakit di pergelangan tangannya yang membangunkannya, dia akan mengira itu hanya ilusi. Lin Yi. Anak angkat dari keluarga Ye, anak laki-laki yang dipenjara karena kejahatan Ye Qiansui, kenapa dia keluar? Beraninya kamu memukul dirimu sendiri. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Itu pasti ilusi. Dia hanya tidak percaya bahwa Lin Yi yang memukulnya. Lampu di garasi redup, jadi mungkin saya salah melihatnya. Mendesis. Gao Cheng memamerkan giginya dan butiran keringat mengalir di dahinya. Rasa sakit membuat tubuhnya gemetar. Dia berjalan cepat kembali ke kantor Gao Fei. Gao Fei sedang berbicara dengan beberapa orang saat ini. Gao Cheng membuka pintu dan masuk, menyebabkan dia langsung mengerutkan kening. Sepertinya kamu dan putramu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi mari kita bicarakan hal itu lain kali. Beberapa orang bangkit dan pergi. Apa yang kamu lakukan, keriting? Ben Fei sangat tidak puas dan memarahi, kamu pergi dan mengapa kamu datang lagi? Jika kamu mengganggu kami untuk membicarakan sesuatu, mereka tidak akan memiliki kesan yang baik terhadapmu. Ayah. Gao Cheng mengertakkan gigi dan tidak mempedulikan hal ini, Lin Yi keluar. Lin Yi. Itu omong kosong. Gao Cheng menarik napas dan menunjuk tangannya, dia memukulku. Lin Yi keluar secara tidak terduga. Saya tidak menyangka 6 tahun akan berlalu dalam sekejap mata.
Beben Fei melihat lukanya dan menyadari bahwa serangannya cukup parah. Anak ini tidak memiliki karakter seperti ini sebelumnya. Dia berbicara sangat sedikit dan terlihat sangat lemah. Sekarang dia telah dipenjara selama 6 tahun, dia menjadi jauh lebih kejam. Ayah, menurutmu dia tahu apa yang terjadi saat itu? Gao Cheng tidak menyelesaikan kalimatnya. Tentu saja dia tahu tentang penipuan Ye Qiansui. Jika Lin Yi tidak disalahkan, ia akan mengubah nama belakangnya menjadi Gao. Jadi bagaimana kalau aku tahu? Beben Fei mendengus, aku tidak takut pada Ye Qiansui, jadi apa maksud Lin Yi? Oke, jangan memprovokasi dia. Mereka yang pernah dipenjara semuanya hancur. Aku akan menjaganya saat aku mendapatkan tangan Ye. Jangan membuat masalah sekarang. Tetapi, Gao Cheng sangat marah hingga dia dipukuli dengan sia-sia. Tanganku patah. Kapan dia pernah begitu marah? Tapi apa? Wajah Beben Fei menjadi gelap, situasi keseluruhan lebih penting. Ya. Melihat Beben Fei benar-benar marah, Gao Cheng tidak berani berkata apa-apa lagi, dia hanya menjawab dengan suara teredam, namun api di hatinya menjadi semakin membara dia. Gao Cheng pergi dengan marah dan berhenti ketika dia melewati kantor Ye Qiansui. Melihat tulisan, kantor presiden, di atas, matanya dipenuhi pikiran jahat. Ye Qiansui dan Lin Yi bertunangan, dan mereka semua mengetahuinya. Saat kamu mendapatkannya, aku akan sangat mempermalukan wanitamu di depanmu. Setelah mengatakan itu, dia mendengus dan segera pergi untuk mengobati lukanya. Saat ini, di kantor Ye Qiansui, dia duduk di seberang Su Fan. Ye Qiansui menuangkan teh untuk Su Fan dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu sudah beres. Kami telah bermitra selama bertahun-tahun. Dalam hal kualitas, Dekan Su dapat yakin bahwa Yes tidak akan pernah membuat apapun yang merusak mereknya sendiri. Penting. Petik 2. Itu wajar. Su Fan tersenyum dan berkata, saya sepenuhnya mempercayai cucu Tuan Ye. Setelah membicarakan bisnis, Ye Qiansui memberi Su Fan lebih banyak teh. Dekan Su, Lin Yi itu. Akhirnya, saatnya membicarakan anak ini. Su Fan berpikir dalam hatinya. Saya telah dipekerjakan. Sekarang saya adalah asisten Dr. Ilahi Zuo. Saya akan membantunya dalam beberapa hal. Su Fan tidak mengatakan bahwa dia adalah pengemudinya, tetapi mengatakan bahwa asistennya memberinya lebih banyak wajah daripada pengemudi. Ye Qiansui kaget. Atur posisi yang bagus. Dr. Zuo bukanlah orang biasa, dia adalah harta karun rumah sakit pertama. Su Fan sebenarnya mengatur agar Lin Yi menjadi asisten Divine Dr. Zuo, yang merupakan kerugian besar bagi dirinya sendiri. Dia sibuk memegang cangkir teh dengan kedua tangannya, Din Su, ini benar-benar merepotkanmu. Saya akan mengingat bantuan ini dan meminta Dekan Su untuk menjaganya di masa depan. Dia awalnya berpikir bahwa mengatur pekerjaan yang berguna saja sudah bagus. Sepertinya wajahku tidak kecil. Sama-sama, ini masalah kecil. Su Fan tersenyum dan membalasnya dengan teh. Dia ingin mengatur posisi secara acak untuk Lin Yi, tetapi Zuo Qianqiu menolak. Reputasi Ye Qiansui tidak terlalu bagus, dan akan lebih baik untuk mengatur posisi acak. Lagi pula, dengan resume Lin Yi, jika itu orang lain, dia hanya akan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan sambilan. Aku akan memberanikan diri untuk bertanya. Su Fan tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hubungan antara Lin Yi dan Tuan Ye. Ye Qiansui adalah orang yang jarang ditemukan koneksinya. Dia terkenal karena kekuatan dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Tapi untuk Lin Yi ini, dia melanggar prinsipnya dan meminta bantuan. Ye Qiansui meletakkan cangkir tehnya dan merasa linglung ketika mendengar pertanyaan Su Fan. Hanya teman. Katanya dengan tenang. Dia dan Lin Yi hanya bisa berteman. Oh begitu. Su Fan mengangguk dan tidak melanjutkan bertanya. Setelah minum beberapa cangkir teh dan mengobrol sebentar, kami berdiri dan pergi. Dia turun ke garasi, dan Lin Yi masih duduk di dalam mobil. Ayo kembali ke rumah sakit. Su Fan masuk ke dalam mobil dan Lin Yi menyalakan mobil lalu pergi. Di jalan, Su Fan memandang Lin Yi dengan hati-hati, terdiam beberapa saat, dan kemudian tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Apakah Anda anak yatim piatu yang diasuh Tuan Ye Shan saat itu? Dia pernah mendengar tentang anak angkat keluarga Ye, tapi dia belum pernah melihatnya. Ye Shan adalah pria yang baik. Dia tidak pernah mengutamakan menghasilkan uang di bidang medisnya. Uang yang diinvestasikan dalam amal hampir lebih dari setengah keuntungan Ye. Hal ini membuat Su Fan sangat mengaguminya. Dia telah mendengar tentang Ye Shan yang mengadopsi seorang anak yatim piatu di tahun-tahun awalnya,
tetapi dia tidak menyangka bahwa anak yatim piatu ini sekarang membantunya mengemudi. Saya sudah mengenal Tuan Ye sejak dia baru memulai. Dia adalah orang yang mengagumkan. Su Fan menghela napas, sayang sekali saya pergi terlalu dini. Saat dia berbicara, dia memandang Lin Yi. Sepertinya dia ingin melihat bagaimana reaksi Lin Yi. Jika kakek masih di sini, dia akan sangat senang mendengar Dekan Su mengatakan ini. Lin Yi sangat tenang, tanpa ada naik turunnya emosi yang besar. Kepergian seseorang bukanlah akhir, dilupakan adalah akhir dari segalanya. Seseorang masih mengingat Tuan Ye, dan Lin Yi juga berbahagia untuknya. Setelah mendengar jawaban Lin Yi, Su Fan mengetahui identitas Lin Yi. Dia tersenyum, menjadi lebih santai dan santai. Aku bisa dianggap sebagai teman lamanya. Aku harus menjagamu. Jika kamu membutuhkan bantuan di rumah sakit mulai sekarang, kamu bisa memberitahuku langsung. Jangan sopan. Su Fan sangat lugas. Tentu saja, dia hanya mengucapkan beberapa kata sopan. Lin Yi tidak membutuhkan perhatiannya. Belum lagi dia adalah anak angkat Ye, meskipun Tuan Ye sudah tiada, Ye Qiansui diam-diam masih merawatnya. Terlebih lagi, Lin Yi bahkan langsung menolak bantuan Liu Yunlong, bahkan berani langsung memarahi gurunya, Dokter Ajaib Zhuo Qianqiu, yang menunjukkan betapa tingginya Lin Yi. Dia hanya seorang wakil presiden, dan Lin Yi mungkin kurang tertarik. Kalau begitu, saya tidak akan sopan kepada Dekan Su. Sebenarnya ada beberapa hal yang memerlukan bantuan Dekan Su. Tapi kata-kata Lin membuat Su Fan tercengang. Bersambung.